Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 29. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Pertempuran ini, tidak mengherankan, menjadi topik yang disukai orang-orang di Akademi Dalam. Pertarungan di arena pertarungan yang menyebabkan banyak orang terkejut, berakhir dengan kemenangan sempurna Xiao Yan. Lin Xiuyan dan Liu Qing adalah orang-orang yang namanya bergema seperti guntur, bahkan di antara siswa baru di Akademi Dalam. Mereka adalah eksistensi menakutkan, yang mendominasi tiga besar di peringkat kuat. Tidak ada yang bisa menggantikan mereka sampai mereka terlepas dari identitas murid mereka, dan menjadi tetua Akademi Dalam. Karenanya, dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan, yang telah hilang selama 2 tahun, memberikan perasaan yang agak tidak realistis, karena aura legendaris yang kaya yang menutupi namanya karena pengaruh opini publik. Meskipun ketika Xiao Yan meninggalkan menara, dia telah bertarung dengan Lin Xiuya, pada saat itu hanyalah ujian dan meskipun beberapa ahli yang kuat dapat melihat perbedaan kekuatan antara keduanya, siswa normal tidak memiliki persepsi untuk melihat siapa lebih kuat dalam pertukaran cepat. Adapun serangan besar terhadap Black Lions, meskipun dia telah membunuh Han Feng yang berada di panggung Do Huang, tindakannya itu terlalu mengejutkan, sehingga membuat orang merasa itu tidak nyata. Apalagi bagi orang yang tidak menyaksikannya secara langsung. Meskipun banyak orang tidak mengungkapkan perasaan tidak setuju mereka dengan keras, pikiran itu tetap ada di hati mereka. Namun, pertarungan panas yang berapi-api yang terjadi di depan lebih dari setengah populasi siswa Akademi Dalam, menyebabkan pemikiran itu, yang ada di hati mereka, menghilang sepenuhnya. Para siswa dari Akademi Dalam jelas menyadari kekuatan Lin Xiuya dan Liu Qing. Namun, bahkan kombinasi keduanya tidak dapat bertahan selama 10 pertukaran, melawan tangan Xiao Yan. Kekuatan ini cukup untuk secara otomatis, menelan semua keraguan tentang Xiao Yan ke dalam perut mereka sambil diam-diam terkejut. Oleh karena itu, ada banyak siswa, yang tidak mendapatkan cukup dari pertempuran, dan menyebarkan berita kepada sesama siswa, meskipun itu hanya beberapa hari setelah pertempuran panas yang membara yang menyebabkan darah seseorang mendidih. Wajah mereka juga menunjukkan rasa hormat. Seseorang yang mampu membentuk faksi seperti Pansgate, memang bukan orang biasa. Anggota Pansgate tampak lebih bersemangat, menghadapi berita yang menyebar di antara siswa lain. Ketika mereka melihat penghormatan pihak lain saat menyebut nama ini, nama yang membawa perasaan legendaris dalam percakapan sesekali dengan orang di luar, mereka akan berpura-pura tidak memperhatikan dan melambaikan tangan. Mereka akan segera secara acak menyebutkan, bahwa mereka kadang-kadang bertemu dengan sosok legendaris ini dari mulut mereka di dalam Pansgate. Setelah itu, jika beruntung, mereka akan diberi pil saat mengamatinya memurnikan pil obat. Setiap kali ini terjadi, rasa iri yang muncul di wajah orang-orang luar itu, akan menyebabkan kesombongan mereka melonjak tanpa batas. Xiao Yan sekali lagi menyembunyikan dirinya di dalam Pansgate, saat tempat di luarnya turun menjadi kondisi panas yang membara karena pertarungan besar di arena pertarungan. Kadang-kadang, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing melakukan perjalanan. Namun, sebagian besar waktu, Xiao Yan sendirian di ruang rahasia memurnikan pil atau pelatihan obat. Waktu secara bertahap berlalu di tengah hari-hari yang tenang ini. Tanpa disadari, Xiao Yan sudah tinggal di Akademi Dalam selama hampir setengah bulan. Dia juga menerima kabar bahwa Xiao Li telah membawanya selama periode waktu ini. Dia juga membuat kemajuan mengumpulkan pembantu di ujungnya. Ada banyak ahli dalam wilayah sudut hitam. Namun, mencoba mengumpulkan orang-orang pemberontak ini di bawahnya, tidak hanya mengharuskannya menghabiskan cukup banyak uang, tetapi juga mengharuskannya memiliki kekuatan yang ingin mereka serahkan. Kedua hal ini adalah hal-hal yang saat ini dimiliki Gerbang Xiao. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang agak terkenal di wilayah sudut hitam, menyatakan minat yang cukup besar untuk perekrutan Gerbang Xiao. Menurut situasi ini, kemungkinan susunan ahli yang dikumpulkan Gerbang Xiao, ketika saatnya tiba akan melebihi harapan Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dari atap sebuah bangunan di Pansgate. Sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar di belakangnya. Dia menoleh dan menatap Xiao Yu yang sedang menaiki tangga. Dia baru saja akan berbicara ketika pandangannya mengarah pada seorang wanita muda yang cantik di belakangnya. Xiao Mei, wajah yang dikenalnya menyebabkan Xiao Yan terkejut saat dia segera berteriak sambil tersenyum. Xiao Yan GG, wanita muda itu mengenakan gaun ungu pucat. Tubuhnya yang indah melengkung di semua tempat yang tepat. Aspek tertentu dari dirinya yang masih muda, memiliki sikap anggun yang sebanding dengan wanita dewasa.
Ini terutama terjadi pada wajah kecilnya yang merupakan campuran pesona dan kemurnian. Itu bisa memancarkan pesona yang tidak biasa. Sepertinya wanita muda luar biasa seperti ini memiliki cukup banyak pelamar di Akademi Dalam. Namun, pada saat ini, wanita muda ini, yang tampak cukup dingin di mata banyak pelamar, memanggil dengan suara lembut yang agak pemalu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya segera beralih ke Xiao Yu, saat dia berkata, aku telah menyelesaikan sebagian besar masalah setelah tinggal di Akademi Dalam sekian lama. Saya berpikir untuk berlatih sedikit di pegunungan yang dalam selama waktu yang tersisa. Aku akan melakukan perjalanan lagi ke Akademi Dalam, untuk membawa Lin Yan dan yang lainnya pergi saat kakak kedua telah menyelesaikan masalahnya. Xiao Yu kaget saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, haruskah Anda mengatur jadwal Anda sampai begitu padat? Sekte Mystic Cloud dan Yun San bukanlah musuh biasa. Saat itu, semua yang saya pikirkan, ketika saya diusir dari Kekaisaran Jiama, adalah melakukan segalanya untuk memperkuat diri saya sendiri. Setelah itu, adik kedua datang. Apakah Anda tahu, bahwa saya kemudian hampir kehilangan akal sehat saya, dan ingin segera menyerang Kekaisaran Jiama setelah mendengar bahwa klan Xiao hampir disingkirkan oleh Mystic Cloud Sect. Xiao Yan tersenyum. Suaranya, bagaimanapun, tenang tanpa banyak fluktuasi. Namun, saya akhirnya menahannya di saat-saat terakhir. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa pelan, ini karena aku tahu bahwa dengan kekuatanku 2 tahun lalu, kemungkinan akhirku tidak akan jauh berbeda dari dulu, bahkan jika aku kembali. Selain itu, saya bahkan mungkin akan melarikan diri dalam keadaan yang lebih menyedihkan, diusir. Mungkin banyak yang kaget karena saya bisa mencapai tahap ini dalam 3 tahun. Namun, saya tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena usaha dan rasa sakit yang telah saya bayarkan, sepadan dengan pahala ini. Senyuman cerah muncul di wajah pemuda di depannya. Xiao Yu merasakan sakit hati yang tidak beralasan. Perseteruan darah klan adalah batu berat, yang menekan hati setiap anggota klan Xiao. Setelah itu, beban berat untuk membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao, semuanya ditekankan pada orang di depannya ini. Dari awal hingga akhir, pemuda yang disebut sampah klan saat itu, tidak mengucapkan satu keluhan pun. Xiao Yu perlahan berjalan ke depan Xiao Yan. Dia menatap pemuda ini, yang tanpa sadar memiliki tinggi yang hampir sama dengannya. Tangan halusnya tiba-tiba mengusap kepala yang pertama saat dia dengan lembut berkata, sedikit cabul. Paman Xiao benar tentangmu saat itu. Dia selalu percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang paling menonjol dari klan Xiao. Saya, juga, percaya ini sekarang. Iri dan kesal melintas di mata indah cerah Xiao Mei saat dia berdiri di samping, dan menyaksikan Xiao Yu yang melakukan tindakan penuh kasih sayang dengan Xiao Yan. Siapa bilang seorang wanita muda tidak merindukan cinta? Dengan reputasi yang saat ini dimiliki Xiao Yan di dalam Akademi Dalam, cukup banyak wanita muda dengan bakat dan penampilan yang bagus mengaguminya. Juga tidak ada kekurangan wanita muda yang diam-diam menggodanya. Bayangan yang awalnya ada jauh di dalam hati Xiao Mei juga meluas. Namun, masalah tunggal saat itu, benar-benar membuatnya hanya bisa menyegel perasaan seperti itu di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa meskipun mereka sudah mengubur kapak, sangat sulit bagi Xiao Yan dan dia, untuk kembali ke jenis hubungan yang mereka miliki di masa lalu. Dari sudut pandang tertentu, hubungan Xiao Mei dan Sun Er dengan Xiao Yan berdiri di garis awal yang sama saat itu. Namun, setelah mereka mulai berlari, rute itu tiba-tiba berubah saat Xiao Yan jatuh dari seorang jenius menjadi sampah. Hubungan antara keduanya juga berubah drastis, menghasilkan saat ini di mana sulit untuk disembuhkan. Xiao Yan agak tertekan dengan tindakan Xiao Yu yang tampak seperti sedang berurusan dengan seorang anak. Dia menoleh hanya untuk berbicara dengan ketidakpuasan, siapa yang kamu panggil sedikit cabul? Saat itu, kamu menerobos masuk ke tempat aku mandi. Tidak hanya tangan dan kakimu yang bertingkah aneh, tetapi kamu juga berteriak, bahwa kamu telah menyerang karena kamu panik karena dikejar oleh Magical Beast setelah semuanya terjadi. Apa menurutmu aku bodoh? Dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk di usia yang begitu muda, apalagi Anda selain menjadi orang mesum. Wajah Xiao Yu agak memerah, saat dia memutar matanya dan berbicara dengan bibir melengkung. Batuk, saya tidak bersalah. Xiao Yan terbatuk-batuk, wajahnya menjadi agak memerah karena alasan yang tidak diketahui, saat dia membuka mulut untuk membela diri dari tuduhan terhadap tindakan yang dia lakukan ketika dia masih muda. Di atas membela diri, tatapannya diam-diam menatap ke arah sepasang kaki ramping, halus, seksi, panjang di sisi lain dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya di dalam hatinya.
Dia bertanya-tanya pria mana yang akan mendapat manfaat dari kaki yang tak terlupakan seperti itu. Tatapan Xiao Yan mungkin dikaburkan tapi masih ditemukan oleh Xiao Yu yang sensitif. Sedikit kemerahan cerah mengalir ke wajahnya yang cantik saat dia menatap dengan marah ke yang pertama. Xiao Yan tersenyum malu-malu. Dia menatap wajah Xiao Yu yang agak memerah, dan sedikit kehangatan melonjak di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit dan berbicara kepada mereka berdua, "Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian semua, setelah aku menyelesaikan masalah ini di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, Anda semua dapat kembali jika Anda mau. Percayalah, pada saat itu, klan Xiao akan menjadi klan terkuat di Kekaisaran Jiama." Xiao Yu dan Xiao Mei mengangguk sedikit, saat mereka melihat ekspresi serius Xiao Yan. Mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti bisa memenuhi janjinya kepada mereka. Ini sudah sangat larut. Saya juga harus masuk ke pegunungan. Saya takut saya benar-benar akan meninggalkan tempat ini saat saya kembali lagi. Xiao Yan melambaikan tangannya ke mereka berdua, tetapi tidak menunda waktu lebih jauh. Dia bertindak bebas dan mudah saat dia menuju ke tangga menurun. Saudara sepupu Xiao Yan. Xiao Mei dengan erat mengepalkan tangannya yang halus, saat dia melihat bahwa Xiao Yan hendak menuruni tangga. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Xiao Yan menoleh dan tatapannya mengarah ke wanita muda itu. "Maafkan saya." Wajah kecil Xiao Mei memerah. Sesaat kemudian sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan suara lembut, Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kita bisa dianggap sebagai saudara dan saudari yang tumbuh bersama. Tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya sudah lupa tentang masalah itu saat itu." Xiao Yan tidak berhenti setelah berbicara. Dia berbalik, menuruni tangga, dan menghilang di depan tatapan kedua wanita itu. Bagian belakang gigi Xiao Mei dengan erat menggigit bibir bawah merahnya, saat dia melihat tempat Xiao Yan menghilang. Wajah kecilnya agak pucat. Sesaat kemudian, berbicara dengan suara lembut yang agak pahit, "Apakah kamu benar-benar lupa?" Xiao Yu menghela nafas saat melihat wajah sedih dan pahit dari Xiao Mei. Dia menarik yang pertama ke dalam pelukan, saat tangannya yang halus mengusap rambut hitam halus dari yang sebelumnya. Tatapannya menyapu ke tempat Xiao Yan pergi, dan senyum pahit samar muncul di wajahnya yang cantik. Orang ini benar-benar keras kepala seperti dulu. Siapapun yang telah menyakitinya akan benar-benar dikeluarkan dari hatinya. Xiao Yu samar-samar merasakan kegembiraan saat memikirkan hal ini. Bang! Suara guntur bergulung-gulung yang tiba-tiba keras, muncul di pegunungan yang tenang yang ditutupi warna hijau yang lebat, subur, mengejutkan tak terhitung banyaknya burung di hutan. Cara burung-burung itu mengepakkan sayap, dan terbang tinggi ke segala arah melarang terjadinya bencana besar. Sebuah puncak gunung mulai berguncang dan jatuh di titik tertentu di pegunungan. Bebatuan besar berulang kali berguling dari atas, menekan beberapa pohon besar di bawah sampai semuanya patah. Banyak garis retakan setebal lengan mulai menyebar dengan cepat saat bebatuan besar berguling. Dalam beberapa menit, puncak gunung yang sempurna berhenti sesaat sebelum benar-benar runtuh. Sosok manusia berjubah hitam, mengepakkan sayap api hijau giok yang keluar dari punggungnya di udara di atas puncak gunung. Matanya mengamati puncak gunung yang bergoyang yang akan jatuh, sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan kepuasan. Saat ini, kekuatan Open Mountain Seal ini, memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, karena ini hanya latihan, Doki yang digerakkan tidak dalam kekuatan penuh. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkan kekuatan itu, jika seseorang melepaskannya secara maksimal. Apakah ini Open Mountain Seal? Sungguh layak menjadi teknik Do tingkat tinggi kelas D. Sosok tua yang agak ilusi tiba-tiba muncul, dan berdiri di udara di samping pemuda berjubah hitam itu. Dia menatap puncak gunung yang hampir hancur di bawah, saat dia menganggukkan kepalanya dengan terkejut dan bertanya sambil tersenyum. "Iya." Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Dia segera bertanya, "Pernahkah guru mendengar tentang teknik Do ini?" Teknik segel dewa. Bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar nama yang begitu bagus. Kumpulan teknik Do ini, juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun dalam klan pacar kecil Anda. Alasan dia bisa mendapatkannya kemungkinan besar karena statusnya yang luar biasa. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia mampu memberimu teknik Do yang langka. Yao Lao tertawa. Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar menghela nafas. Saat itu, saya juga cukup tertarik dengan set segel tangan Do teknik ini. Sayangnya, saya tidak bisa mendapatkannya. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh dari set teknik Do ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menghancurkan pegunungan dan merebus laut.
Sayangnya, hanya ada 2 segel tangan dari teknik Do segel tangan ini di dalam gulungan yang diberikan Sun Er padaku. Xiaoyan mengusap kepalanya dan menjawab dengan cara yang agak malu. Dasar anak kecil yang tamak. Puaslah. Meskipun teknik segel dewa ini adalah teknik Do tingkat tinggi kelas D, jika seseorang dapat mempraktikkannya sampai segel terakhir, dan mencapai tahap di mana setiap segel terhubung satu sama lain, kemungkinan akan dapat menyaingi kelas Tian teknik Do. Yao Lao tertawa saat menegur pemuda ini. Dia berkata, meskipun status gadis kecil itu luar biasa di dalam klan, sepertinya dia telah mengambil risiko yang cukup besar, dengan secara pribadi memberikan teknik Do padamu. Klannya sangat menghargai teknik Do tingkat atas ini. Mampu memberimu 2 segel di teknik segel dewa, sepertinya sudah batasnya. Xiaoyan tertawa malu. Dia hanya ceroboh menyebutkannya. Secara alami, mustahil baginya untuk mengomel tentang Sun Er. Dari ekspresi serius yang dia miliki ketika dia memberinya teknik segel dewa, jelas bahwa dia sangat menghormatinya. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, hanya melatih segel pertama, segel gunung terbuka, akan membutuhkan seseorang setidaknya dari kelas Do Wang. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa merasakan di sekitar segel gunung terbuka ini. Oleh karena itu, bahkan jika Sun Er benar-benar memberinya semua teknik segel dewa, kemungkinan dia hanya bisa mengeluarkan air liur, sambil melihat segel di luar. Mampu melihatnya tetapi tidak dapat mempraktikkannya. Ini adalah penyiksaan yang lebih hebat. Sudah setidaknya setengah bulan, sejak aku memasuki pegunungan tapi tidak ada kabar dari saudara kedua. Apakah terjadi masalah? Xiaoyan mengepakkan sayap api di punggungnya, dan mengarahkan pandangannya ke arah daerah sudut hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia berbicara. Seharusnya baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, dia pasti akan mengirimkan sinyal kepada Anda. Yao Lao tersenyum, dan wajahnya segera menjadi serius saat dia berbicara. Sekarang, kamu harus menaruh perhatianmu pada dirimu sendiri. Saat melawan Yun San, akan sangat sulit untuk membunuhnya kecuali kamu memiliki teknik yang kuat. Xiaoyan menarik senyumnya, saat nama yang terjepit jauh di dalam ingatan Xiaoyan disebutkan. Dia mengangguk sedikit dan merenung, meskipun kekuatanku meningkat selama 3 tahun ini, juga mustahil bagi orang tua itu untuk tetap berada di level yang sama. Selain itu, Mystic Cloud Sect telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Teknik Do yang diketahui orang tua itu sepertinya tidak akan lemah. Saat itu, Xiaoyan hampir tidak bisa bersaing dengan Yun San, untuk beberapa pertukaran dengan mengandalkan kekuatan Yao Lao, tetapi ini karena yang terakhir tidak menampilkan banyak teknik Do. Begitu dia melepaskan teknik Do untuk menemani kekuatan awalnya yang sangat kuat, kemungkinan akhir Xiaoyan akan sangat menyedihkan, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah melonjak dan dia juga memiliki senjata pembunuh yang kuat seperti Angry Buddha Lotus Flame serta God Seal Teknik. Namun, masih ada beberapa ketidakpastian, jika dia ingin mengandalkan mereka untuk membunuh Yun San. Bagaimanapun, meskipun kelas Do Zong tidak dapat dianggap sebagai ahli yang dapat berdiri di puncak piramida, jika ditempatkan di seluruh benua, mereka adalah ahli yang hanya sedikit di bawah level itu. Jika seseorang meremehkan seorang ahli di tingkat itu, niscaya itu akan menyebabkan dirinya mengalami bencana. Ini terutama terjadi pada seseorang seperti Xiaoyan, yang levelnya jauh di bawah level itu. Namun, Xiaoyan tidak dapat menerima, bahkan sedikit pun ketidakpastian untuk muncul dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama ini. Saat itu, dia diusir dari Kekaisaran Majia seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Setelah itu, dia menyebabkan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu. Dia mungkin masih bisa kabur jika dia gagal setelah kembali kali ini. Namun, apa yang menunggu klan Xiao mungkin pemusnahan sejati. Oleh karena itu, dia harus membunuh Yun San, dengan segala cara ketika dia mengembalikan Kekaisaran Jiama kali ini. Tentu saja, jika dia memasukkan 2 kekuatan bertarung hebat Medusa dan Yao Lao, pasti tidak akan sulit untuk membunuh Yun San. Sayangnya, Xiaoyan tidak percaya diri untuk meyakinkan Medusa untuk membantunya melawan Yun San. Yao Lao saat ini mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan elit Do Zong, tetapi siapa yang bisa menjamin apakah Mystic Cloud Sect akan memiliki orang super kuat yang tersembunyi? Dari apa yang dikatakan Xiao Li, jelas bahwa Mystic Cloud Sect berkolaborasi dengan Hall of Souls. Karena itu, Xiaoyan harus merencanakan yang terburuk. Jika terjadi kecelakaan yang mencegah Yao Lao berpartisipasi dalam pertarungan, Xiaoyan harus bisa melawan Yun San secara mandiri. Oleh karena itu, dia harus memungkinkan dirinya memiliki kekuatan untuk membunuh Yun San. Yao Lao mengangguk sedikit,
saat dia melihat wajah Xiao Yan yang secara bertahap menjadi dingin dan kaku. Dia perlahan berkata, sungguh sangat sulit bagimu untuk memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Yun San dengan kekuatanmu saat ini. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Metode apa yang dimiliki guru? Xiao Yan terkejut dan dia buru-buru bertanya. Pelajari segel kedua dari teknik segel dewa. Yao Lao tertawa. Xiao Yan segera menjadi putus asa saat mendengar ini. Dia tanpa daya berkata, sekarang, saya bahkan belum sepenuhnya memahami meterai pertama. Bagaimana saya bisa menguasai segel kedua? Selain itu, menurut apa yang Sun Er katakan, segel kedua mengharuskan seseorang untuk mencapai kelas Do Huang, sebelum seseorang dapat mempraktikkannya. Dalam hal ini, hanya tersisa kemungkinan terakhir. Yao Lao tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna putih melingkar dan naik. Dia melihat Xiao Yan yang sedang berpikir keras di depannya dan tertawa. Gabungkan 3 jenis api surgawi, dan gunakan api teratai Buddha yang marah. Sebuah Angry Buddha Lotus Flame, yang digabungkan dari 3 jenis Heavenly Flame. Ekspresi wajah Xiao Yan berubah dengan cepat. Dia merajut alisnya dengan erat. Menjadi pencipta teratai api-api surgawi, serangan yang memiliki kekuatan terkuat dan paling menakutkan, dia memahami bahaya dan ketidakstabilannya dengan sangat baik. Saat itu, dia mengandalkan keberuntungannya untuk mengendalikan keseimbangan antara 2 jenis api surgawi. Namun, dia telah membayar harga untuk hampir menghancurkan dirinya sendiri. Penggabungan 3 jenis api surgawi mungkin tampak hanya menambahkan 1 jenis api surgawi di atasnya. Namun, kesulitan yang terlibat adalah sesuatu yang Xiao Yan pahami secara mendalam. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa kesulitan dalam mencoba menggabungkan 3 jenis api surgawi tidak kurang dari berlatih segel gunung terbuka. Jika Anda benar-benar dapat menggabungkan 3 jenis api surgawi, menjadi api teratai Buddha yang marah, tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga yang terjadi saat Anda membunuh Yun San. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Aku akan mencoba. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tapi dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Sepertinya dia hanya memiliki metode ini saat ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kamu tidak perlu terlalu cemas. Gabungkan jika Anda bisa. Jika Anda benar-benar tidak bisa, lupakan saja. Paling banter, guru akan campur tangan pada saat itu dan membunuh Yun San. Xiao Yan tersenyum. Namun, hatinya tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk mencapai jaminan sejati. Setelah dia memiliki tujuan, Xiao Yan mulai mencoba dan menggabungkan ketiga jenis api surgawi ini ke dalam api teratai Buddha yang marah selama periode waktu yang tersisa. Namun, seperti yang dia duga, memang sangat sulit untuk menggabungkan benda ini. Dia mencoba beberapa eksperimen selama periode waktu ini, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dia bahkan menerima luka ringan selama ledakan hebat, yang dibuat ketika api surgawi bertabrakan satu sama lain. Yao Lao juga tidak berdaya, menghadapi upaya Xiao Yan yang berulang kali gagal. Ini bukan karena Xiao Yan tidak memiliki bakat. Sebaliknya, merger Heavenly Flame ini memang sulit. Dia bahkan berpikir, bahwa bahkan di puncaknya saat itu, mencoba menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin merupakan tugas yang sangat sulit. Selain itu, meskipun Xiao Yan sudah memiliki 2 jenis api surgawi, api dingin tulang bukan miliknya. Meskipun Xiao Yan bisa menggunakannya, sangat sulit baginya untuk mencapai titik di mana dia memiliki kendali mutlak. Namun, sedikit penyimpangan dalam kendali ini, memiliki konsekuensi kritis dalam penggabungan semacam ini yang membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Namun, Xiao Yan tidak tampak terlalu cemas dalam menghadapi kegagalan yang berulang kali terjadi. Hal ini menyebabkan Yao Lao meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia benar-benar takut bahwa anak kecil ini akan menemui jalan buntu di bawah tekanan waktu. Penggabungan api surgawi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan menjadi cemas. Semakin tenang, semakin baik efeknya. Jika seseorang lebih cemas, dia mungkin kehilangan lebih dari apa yang dia dapatkan. Setelah 1 bulan percobaan berulang seperti itu tanpa istirahat, tampaknya ada beberapa kemajuan dengan penggabungan ketiga jenis api surgawi ini. Namun, seekor burung pembawa pesan datang terbang dari wilayah sudut hitam, pada saat seperti itu, menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghentikan eksperimennya. Semuanya beres, kita bisa pergi kapan saja. Catatan itu hanya memiliki 1 kalimat ini. Namun kalimat yang satu ini menyebabkan Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama. Dia segera menghembuskan nafas panjang. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 29.
Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.